Assalamualaikum. Sayang. Mengganggu dak Bu? Siang-siang nih? Dak. Lagi santai? Iya. Udah lagi tidur? Dak, udah bangun. Oh, iya. Ini perkenalkan dulu Ibu, saya ini penyuluh KB di Kecamatan Rantau Panjang ini, khususnya di Desa Rantau Panjang ini. Nah, kebetulan saya berkunjung ke sini nih, selain ngobrol-ngobrol lah, lama udah ketemu Ibu Rohana nih. Adalah berapa tahun ya Bu ya, rindu juga. Jadi sekalian main ke sini, sekalian juga nak ngobrol-ngobrol, nak ngasih penyuluhan dikit boleh Bu? Boleh. Banyak juga udah apa-apa. Minta waktunya sedikit ya. Pertama-tama Bu, ini yang mau saya tanyakan. Saat ini sudah ber-KB? Sudah. KB apa kalau boleh tahu Bu? Simpan. Oke. Dengan metode KB yang sekarang, kira-kira cukup puas atau pengen ganti metode KB yang lain Bu Rohana? Puas. Tidak nak ganti. Tidak nak ganti, cukup puas ya? Ya. Ini Bapak lagi ada di rumah apa lagi pergi Bu? Ada. Ada ya, kalau ikut denger ya obrolan kita ya. Biar Bapaknya ikut denger juga lah penyuluhan kita. Kan enak amun bapak-bapaknya mendukung kayak keluarga berencana di rumah ini, biar tahu pula ya Bu ya. Jadi Bapak mendukung ya Bu Rohana ber-KB ini? Mendukung sekali. Mendukung, tidak ada menghambat, melarang-larang. Dak. Siapa tahu ya Bapak juga pengen ikut KB. Ingin ikut berpartisipasi suami sayang istri. Jadi Ibu Rohana ya, kami nak jelaskan sedikit tentang waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Bu Rohana sekarang anaknya berapa Bu? 2. 2. Yang paling kecil umur? Umur 11 tahun. 11 tahun. Yang besar? 17 tahun. 17 tahun. Jaraknya berarti lah lumayan jauh ya? 6 tahun. 6 tahun. Ya. Jadi untuk kehamilan yang sehat itu minimal memang 2 tahun dari sesudah melahirkan anak yang satu ke anak yang berikutnya. Jadi sekarang anak yang kecil 11 tahun ya Bu? Iya. 11 tahun Ibu sudah melahirkan yang terakhir. Alhamdulillah karena sudah ber-KB tadi. Jadi sekarang Ibu tidak sedang kondisi hamil ya Bu? Dak. Tidak. Tidak nak hamil lagi. Sudah cukup. Kemudian sekarang Ibu kan pakai KB implan. Kira-kira Ibu ada tertarik dong dengan metode KB yang lain? Kita macam-macam Bu selain implan itu. Ada MOW, steril untuk perempuan, ada MOP, steril untuk laki-laki. Nah, ini implan yang Ibu pakai saat ini. Kemudian ada AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, IUD. Ada lagi suntik, ada lagi pil, kemudian ada lagi kondom. Tapi untuk Bu Rohana yang sudah pakai implan, barangkali dengan pil suntik tidak pengen lagi ya, karena itu kan jangka pendek, lebih repot. Implan Capek. kan bisa 3 tahun. Capek atau bahasa dusun kami itu kerit. Kerit. Besontek terus. Ya, alhamdulillah Ibu sudah pakai implan. Kira-kira Ibu masih pengen punya anak lagi dah? Enggak. Bapak barangkali masih pengen nak nambah apa? Dak. Tidak lagi ya. Sudah sepakat 2 anak cukup. Ya. Kalau Ibu tidak pengen anak lagi, itu kita sisihkan dulu metode KB MOP dan MOW. Kemudian
dari semua metode KB yang saya jelaskan tadi, ada tidak yang tidak ibu sukai? Kalau implan kan yang dipakai, ada tidak yang tidak disukain? Spiral suka nggak? Suka sih tapi Belum pernah nyoba. pakai. Kalau suntikan Sudah pernah. suka nggak? Mungkin nggak suka ya, buktinya sekarang nggak pakai ya. Dulu sih suka. Dulu suka. Kalau belum tahu implan. Udah pakai implan, tidak suka lagi. Tidak suka lagi. Apalagi yang pil. Tidak. Pil mungkin nggak suka ya Bu. Kenapa Bu? Repot. Capek nak makan pil tiap malam. Oh, itu takut lupa ya. Kondom suka nggak? Tidak. Nggak suka ya. Jadi masih ada yang tersisa. Ada MOP, MOW dan AKDR atau IUD. Untuk ibu yang tidak ingin punya anak lagi. Nah, kira-kira dibandingkan 3 macam metode KB ini, ada tidak kira-kira keinginan ibu pengen yang mana? Dari hati ibu sendiri loh, kira-kira. IUD aja. IUD. Kalau metode Kalau operasi pengen ini, ganti misalnya dari implan ke IUD baik. oh seperti itu. Nah, jadi kita sisihkan yang operasi tadi ya, meskipun ini juga ideal sih, tapi karena anak ibu masih 2 ya, barangkali suatu saat masih pengen nambah lagi kan nggak tahu. Jadi kita bahas yang untuk IUD, AKDR. Jadi untuk AKDR ini Bu Yo, dia sangat efektif. Efektivitasnya itu 99%. Jadi dari 100 orang yang pakai IUD, hanya 1 yang gagal. Namanya alat KB ada kemungkinan kegagalan Bu ya, namanya ini kan bukan Tuhan kan, kita sekedar ikhtiar manusia. Seluruh alokon ada tingkat kegagalan, tapi AKDR atau IUD ini termasuk yang akuratnya tinggi, 99%. Dari 100 orang perempuan yang gagal, yang hamil pemasangan IUD ada 1. Nah, keuntungan dari IUD ini, alatnya kecil, terbuat dari tembaga, kemudian bisa melindungi sampai 10 tahun, 8 sampai 10 tahun. Dan keuntungannya itu tidak mengandung hormon, jadi tidak menyebabkan tensi naik, tidak menyebabkan kenaikan berat badan, flek-flek di muka juga tidak timbul. Ini bisa dipasang kapan saja dengan bidan terlatih. Kalau di sini bisa di puskesmas. Nanti bisa hubungi saya jika ibu berniat kapan mau masang. Karena implannya masih ada Bu ya. Nanti kalau misalnya tinggal sedikit lagi waktunya, boleh ibu hubungi saya. Saya bersedia fasilitasi untuk ibu pasang IUD. Kalau efek samping IUD ada juga Bu. Namanya alat KB pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya itu paling dia kalau kita haid, karena IUD ini kan non hormonal, jadi tetap haid. Tidak seperti implan atau suntik yang tidak haid. Kalau IUD cak mana ceritanya pasti dia haid setiap bulannya. Nah, itu kesannya lebih banyak, lebih deras. Tapi tetap sama 5 hari lah, 5 hari maksimal tuh 7 hari sudah selesai. Nggak sampai pendarahan cak mana itu tidak juga. Nah, terus pas haid tuh hari-hari pertama kedua agak terasa lah kram di perutnya, kontraksinya, nyerinya. Baru dipasang. Pas baru dipasang dan selama masang itu untuk hari pertama, kedua haid itu agak nyeri. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Ini seperti efek samping yang dijelaskan di sini, dan kebetulan karena saya sendiri juga pemakai IUD. Tapi tidak hebat, nyeri haidnya itu tidak hebat, cuman sekedar kontraksi. Karena ada sesuatu dalam rahim, menjadi begitu rahim kita berkontraksi agak lebih terasa lah. Sehari 2 hari selanjutnya tidak. Itu setiap bulan. Untuk kenyamanannya nyaman, untuk bapak juga mudah-mudahan tidak terganggu, tidak seperti
kondom kan mungkin agak repot, terus mengurangi kenyamanan. Kalau IUD ini tidak, asal dipatuhi nanti prosedur pemasangan dan sesudah pemasangan. Jadi Ibu Rohana sepertinya tertarik dengan IUD ya Bu ya. Terima kasih. Itu saja. Ada yang mau disampaikan untuk menutup penyuluhan kita kali ini? KT. Jadi Bu Rohana, saya simpulkan sambil menunggu habis pemakaian implan ini, ingin mencoba ke IUD, metode jangka panjang yang lebih lama lagi. Oke, terima kasih Bu Rohana. Sampaikan ke Bapak nanti, meskipun Bapak ikut ngopi.